Hak untuk hidup. Tutorial mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Topik kelima dari 30 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, HAM, adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Sehingga tidak seorang pun dapat direnggut hak untuk hidupnya secara sewenang-wenang dan semena-mena. Hak untuk hidup sebagai hak paling dasar dilindungi oleh hukum. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Oleh sebab itu hak untuk hidup sama tidak dapat dihilangkan, dicabut dan tidak dapat dipindahkan. Hak untuk hidup adalah hak paling dasar dalam HAM, karena itu hak-hak lain menjadi tidak berguna jika hak untuk hidup tidak dilindungi. Maka dari itu perlindungan atas hak untuk hidup menjadi suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana pendapat John Rawls, bahwa hak asasi manusia adalah sebagai suatu norma masyarakat yang penting, maka pelanggaran atas hak asasi manusia adalah suatu hal yang dilarang baik oleh masyarakat, sesama individu, bahkan oleh negara. Hak asasi yang dianggap penting menurut Rawls adalah hak untuk hidup, hak kebebasan individual dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak ini tidak dapat dikecualikan dalam keadaan apapun dalam perlindungannya untuk mencapai keadilan yang ideal. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak untuk hidup merupakan hak yang dilindungi sejak awal pengaturan HAM dibentuk. Walaupun dalam beberapa instrumen HAM baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional terdapat beberapa perbedaan, hak untuk hidup selalu menjadi bagian dari HAM yang dilindungi baik secara nasional maupun internasional. Perlindungan atas HAM diberikan sejak manusia lahir hingga wafat, maka dengan demikian hak untuk hidup adalah awal dari perlindungan HAM. Hak untuk hidup adalah core human right yang merupakan esensi dari HAM itu sendiri. Hak asasi yang esensi adalah merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan baik dalam keadaan apapun atau disebut sebagai non-derogable. Hak untuk hidup juga merupakan integrity right, sebagai hak yang melindungi integritas mental, moral, dan fisik dari setiap manusia. Integritas dalam konteks ini adalah untuk menimbulkan rasa keutuhan, kenyamanan, dan keamanan bagi setiap manusia dalam menjalankan HAM yang mereka miliki. Hak untuk hidup sebagai HAM yang paling dasar, tidak dapat dilepaskan dari hak-hak yang lain yang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hak tersebut. Bahkan hak-hak itu tidak dapat dipisahkan dari hak untuk hidup itu sendiri, sehingga hak itu akan mengikut hak untuk hidup dalam penerapannya. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dihukum secara keji, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak diperhamba. Untuk menjamin hak untuk hidup di dalam penerapannya, terdapat beberapa instrumen baik nasional maupun internasional yang mengatur. Hak untuk hidup dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM terikat oleh beberapa instrumen HAM internasional. Instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai HAM terdapat berbagai macam bentuk, di antaranya adalah perjanjian internasional, treaty, deklarasi, dan lain sebagainya. Melalui cara inilah negara-negara di dunia membentuk hukum internasional yang salah satu di antaranya adalah hukum HAM. Negara dapat menjadi bagian atau terikat terhadap instrumen HAM internasional melalui ratifikasi atau melalui aksesi. Negara yang melakukan ratifikasi atau aksesi terhadap instrumen HAM internasional harus melakukan perubahan atas hukum nasionalnya melalui berbagai macam cara, di antaranya adalah dengan membuat atau mengubah undang-undang yang terkait dengan HAM. Instrumen HAM internasional ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan hak untuk hidup melalui undang-undang yang relevan. Instrumen HAM yang tidak mengikat seperti deklarasi atau resolusi dapat digunakan untuk menekan pemerintah yang tidak mau menegakkan hak untuk hidup, karena negara pada dasarnya harus menjaga citra di dalam masyarakat internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights, adalah resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada tahun 1948.
Sebagai sebuah resolusi DUHAM tidaklah mengikat negara-negara sebagaimana halnya perjanjian internasional. Walaupun hal ini menjadi perdebatan karena resolusi disetujui oleh lebih dari 50% negara-negara dalam sidang Majelis Umum PBB. DUHAM membentuk prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sangat penting yang selanjutnya dielaborasi lebih lanjut melalui perjanjian internasional. Bahkan beberapa ketentuan yang ada di dalam DUHAM menjadi hukum kebiasaan internasional. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa, everyone has the right to life, liberty, and security of person. Dalam membaca pasal 3 DUHAM, sudah seharusnya dikaitkan dengan pasal 1 dan pasal 2 DUHAM, yang menyatakan bahwa all human beings are born free and equal in dignity and right. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Everyone is entitled to all the right and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kin, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. Diterjemahkan, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Dengan demikian maka hak untuk hidup merupakan hak yang integral bagi setiap manusia dimanapun dia berada tanpa adanya diskriminasi berdasarkan apapun baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Hak asasi yang sangat berkaitan erat dengan hak untuk hidup yang diatur dalam pasal 3 DUHAM adalah a. Pasal 4, merumuskan mengenai larangan atas perhambaan, perbudakan, dan perdagangan budak dalam bentuk apapun, b. Pasal 5, merumuskan mengenai larangan penyiksaan, memperlakukan seseorang secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, c. Pasal 6, merumuskan bahwa hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum dimanapun ia berada, d. Pasal 7, menjamin adanya persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, dan perlindungan atas hak-hak yang diatur dalam DUHAM. International Covenant on Civil and Political Rights. Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Maka Indonesia terikat dengan segala hak dan kewajiban yang diatur di dalam International Covenant on Civil and Political Rights. International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik adalah perjanjian multilateral dalam bidang HAM yang mengatur mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Majelis Umum PBB mengadopsi kovenan ini pada tanggal 16 Desember tahun 1966. Keberlakuan dari ICCPR ini adalah tanggal 23 Maret tahun 1976. ICCPR ini secara spesifik mengatur mengenai hak untuk hidup dan hukuman mati. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 dari ICCPR ini mengatur mengenai perlindungan atas hak untuk hidup, kebebasan,
dan keamanan dari setiap orang. Fokus perlindungan tersebut adalah Pasal 6 mengenai hak untuk hidup. Dalam ICCPR terkait dengan hak untuk hidup, yaitu menetapkan batas tertentu mengenai hukuman mati yang sah dan dapat dilakukan oleh negara yang belum menghilangkan hukuman matinya. Terdapat larangan yang bersifat khusus yaitu terkait penyiksaan, percobaan medis ilegal, perbudakan, dan kerja paksa. Pasal 6 ICCPR merumuskan hak untuk hidup sebagai berikut, diterjemahkan dari bahasa Inggris. 1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak untuk hidupnya secara sewenang-wenang. 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. 3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami bahwa tidak satu pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida. 4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. 5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. 6. Tidak ada satupun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini. ICCPR disusun dengan tujuan untuk membuat suatu prinsip bahwa tidak boleh seorang pun dapat diambil hak untuk hidupnya dalam situasi apapun. Di sisi lain, kovenan ini adalah suatu perjanjian yang realistis yang menjadi dasar bahwa dalam kondisi-kondisi khusus penghilangan nyawa atas seseorang dapat dibenarkan. Pengecualian ini sebagai suatu bagian dari perlindungan bukan sebagai suatu kebolehan pelanggaran atas pelanggaran hak untuk hidup. Untuk perlindungan hak untuk hidup dalam Pasal 6 ICCPR menegaskan bahwa kehidupan seseorang tidak dapat diambil secara semena-mena, melalui cara melanggar hukum atau tidak berdasarkan pada keadilan. Hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum untuk menekankan kewajiban negara dalam melindungi hak untuk hidup itu sendiri, dengan pertimbangan bahwa negara harus melindungi hak untuk hidup dari tindakan yang dapat melanggarnya baik oleh negara atau orang. Pasal 6 ICCPR, dalam pelaksanaannya hak untuk hidup merupakan hak yang paling tinggi dan tidak ada pengecualian yang diperbolehkan walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 ICCPR, diterjemahkan dari bahasa Inggris. 1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. 2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6. Dan seterusnya. Human Rights Committee, Komite HAM, menyatakan bahwa hak untuk hidup tidak dapat diartikan secara sempit atau terbatas pada definisi tertentu mengenai hidup. Hal ini dinyatakan dalam Travaux Preparata dari ICCPR Internasional Hak Sipil dan Politik. Terdapat kesepakatan bersama bahwa sangat penting menjadi hak untuk hidup setiap orang melalui perjanjian internasional walaupun terdapat berbagai pendapat bagaimana hak tersebut harus diformulasikan. Perlindungan terhadap hak untuk hidup dalam Pasal 6. 1.
Secara tegas dinyatakan bahwa perampasan atas hak untuk hidup secara sewenang-wenang dilarang. Untuk itu Komite HAM menyatakan negara harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah dan menghukum perampasan hak untuk hidup baik dalam hukum pidana maupun dalam tindakan yang dilakukan oleh aparat negara. Untuk negara harus secara tegas mengontrol dan membatasi keadaan yang membolehkan aparat negara menghilangkan nyawa seseorang. Hak untuk hidup juga tidak dapat ditafsirkan secara terbatas dan sempit. Perlindungan atas hak untuk hidup mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah positif agar perlindungan dapat diterapkan. Maka Komite HAM juga bahwa negara juga harus mengambil tindakan yang mungkin mengurangi kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup, terutama dalam mengadopsi langkah-langkah yang perlu untuk menghilangkan kekurangan gizi. Pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 6 Konvensi menyatakan bahwa negara tidak mempunyai kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati secara penuh, tetapi negara diwajibkan membatasi penggunaan hukuman mati hanya untuk tindak pidana yang paling serius. Walaupun ICCPR tidak mendefinisikan apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang paling serius, negara juga harus meninjau kembali hukum pidana hukum positif dan membatasi penggunaan hukuman mati. Komite HAM dalam hal ini menegaskan bahwa penghapusan harus dianggap kemajuan dalam pelaksanaan hak untuk hidup sesuai dengan pasal 40 ICCPR, dan hal ini harus dilaporkan kepada Komite HAM. Terkait hak untuk hidup terdapat ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penghapusan hukuman mati diatur dalam Second Optional Protocol dari ICCPR. Pasal 1 dari Second Optional Protocol menyatakan secara tegas penghapusan hukuman mati. 1. No one within the jurisdiction of a state party to the present protocol shall be executed. 2. Each state party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction. Ketentuan di atas sebagai ketentuan tambahan dari ketentuan yang terdapat di Pasal 6 ICCPR. Negara wajib menghapuskan hukuman mati di wilayah kedaulatan dari negara pihak Second Optional Protocol. Negara yang dapat meratifikasi Second Optional Protocol adalah negara-negara yang sudah meratifikasi ICCPR. Hal ini disebabkan Second Optional Protocol adalah bagian dari ICCPR walaupun ratifikasinya terpisah dari ICCPR. Indonesia sampai saat ini belum mengkasesi Second Optional Protocol. Convention on the Right of the Child. Hak untuk hidup tidak hanya dirumuskan perlindungannya dalam ICCPR, tetapi juga di dalam Convention on the Right of the Child, Konvensi Hak Anak, CRC. Hal ini tertuang dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa 1. States parties recognize that every child has the inherent right to life. 2. States parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child. Pasal 6 ayat 1, CRC, menegaskan bahwa hak untuk hidup bagi anak adalah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari anak itu sendiri. Dalam perumusan dari hak untuk hidup bagi anak tidak dapat dipisahkan dari Pasal 6 ICCPR. Hak untuk hidup adalah salah satu dari peremptory norms of general international law, atau jus cogens. Sehingga perlindungan hak untuk hidup bagi anak adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan pada Pasal 6 ICCPR. Pasal 6 ayat 2, CRC hak anak merupakan pencerminan dari pendekatan yang sangat luas terkait dengan interpretasi atas hak untuk hidup. Ketentuan ini lebih inovatif dibandingkan dengan instrumen HAM internasional lainnya karena memberikan kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa tindakan yang maksimal dalam memberikan perlindungan atas kelangsungan hidup dan perkembangan dari anak. Pasal 6 Costa Rica hak anak juga berlaku bagi anak-anak yang masih dalam kandungan dalam hal perlindungan atas hak untuk hidup mereka. Hak untuk hidup dalam instrumen hak asasi manusia regional. Hak untuk hidup tidak hanya diatur dalam instrumen hukum internasional tetapi juga regional. Sebagai perbandingan bagaimana hak untuk hidup sebagai sebuah HAM yang paling dasar yang mendasari ketentuan HAM di dalam beberapa instrumen HAM regional.
Indonesia sebagai salah satu negara anggota Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, terikat dengan ASEAN Human Rights Declaration. ASEAN Human Rights Declaration. ASEAN Human Rights Declaration, AHRD, diadopsi oleh negara-negara ASEAN pada November tahun 2012, pada ASEAN Summit ke-21 di Phnom Penh, Kamboja. Tujuan dari AHRD adalah untuk meningkatkan perlindungan HAM di wilayah Asia Tenggara. Dalam pernyataan dari Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN menyatakan bahwa pelaksanaan dari AHRD akan sesuai dengan semua instrumen HAM internasional dan juga komitmen negara-negara ASEAN dalam Vienna Declaration and Program of Action, VPDA. Berdasarkan bagian hak sipil dan politik, Pasal 11, menyatakan bahwa, every person has an inherent right to life which shall be protected by law. No person shall be deprived of life save in accordance with law. Pernyataan dalam pasal 11 dari AHRD pada kalimat pertama memberikan perlindungan atas hak untuk hidup sebagai suatu hak yang melekat pada setiap manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan internasional seperti DUHAM dan pasal 6 ICCPR. Tetapi kalimat kedua dari pasal 11 ini sangat berbeda dengan sebagian besar instrumen HAM internasional, yang mensyaratkan bahwa perampasan hak untuk hidup harus sesuai hukum dan juga tidak semena-mena. Hal ini memunculkan kebingungan terkait dengan perlindungan hak untuk hidup, karena penghilangan kata pelarangan perampasan semena-mena, seperti halnya yang ada di dalam DUHAM dan ICCPR. African Charter of Human and People's Rights. African Charter of Human and People's Rights, ACHPR, adalah piagam HAM bagi negara-negara di benua Afrika. Piagam ini diadopsi oleh sebagian besar negara-negara Afrika pada tahun 1981 dan mulai berlaku pada tahun 1986. Piagam ini memberikan perlindungan hak-hak fundamental dan juga kebebasan setiap orang di benua Afrika. Salah satu yang diatur adalah mengenai hak untuk hidup. Dalam pasal 4, menyatakan bahwa human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one shall be arbitrarily deprived of this right. Seperti yang tertulis di atas hak untuk hidup di dalam ACHPR tidak dinyatakan secara eksplisit. Terminologi yang digunakan adalah respect for life, penghormatan atas kehidupan. Hal inilah yang berbeda dengan ICCPR dan juga DUHAM. Tetapi ketentuan di dalam ACHPR tetap menjamin hak untuk hidup. American Convention on Human Rights. American Convention on Human Rights, ACHR, adalah perjanjian HAM di antara negara-negara anggota dari Organization of American States, OAS, sebuah organisasi di benua Amerika. ACHR diadopsi oleh negara-negara OAS pada tanggal 22 November tahun 1969 dan mulai berlaku pada tahun 1978. Paling tidak sudah ada 25 negara yang meratifikasi ACHR. Tujuan dari ACHR adalah konsolidasi negara-negara di benua Amerika atas demokrasi, kebebasan individu dan keadilan sosial untuk penghormatan terhadap HAM. Hak untuk hidup dirumuskan dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupannya. Hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan secara umum sejak orang tersebut dalam kandungan. Maka dari itu tidak seorang pun dapat dirampas hak untuk hidupnya secara sewenang-wenang. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 4 dari ACHR tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan di dalam pasal 6 ICCPR. European Convention on Human Rights. European Convention on Human Rights atau secara resmi disebut sebagai Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR, adalah perjanjian internasional HAM bagi negara-negara di wilayah Eropa.
ECHR pertama kali dirancang pada tahun 1950 dan mulai berlaku 3 tahun setelah itu yaitu 1953. Hampir seluruh negara anggota Dewan Eropa adalah pihak dari ECHR. Konvensi ini memberikan perlindungan secara individual kepada seluruh warga dari negara-negara Eropa, sehingga individu yang merasa HAM-nya dilanggar dapat secara langsung mengajukan permasalahannya melalui European Court of Human Rights, ECHR. Seperti halnya instrumen HAM lain, hak untuk hidup merupakan hak yang paling dasar yang diatur dalam ECHR. Hak untuk hidup diatur pada pasal 2 ECHR yang menyatakan bahwa 1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law. 2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary. A. In defense of any person from unlawful violence. B. In order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained. C. In action lawfully taken for the purpose of killing a riot or insurrection. Pasal ini memberikan perlindungan hak untuk hidup kepada setiap orang. Namun dalam beberapa kasus perlindungan hak untuk hidup dalam ECHR tidak menjangkau pada bayi yang masih di dalam kandungan. Berdasarkan pada putusan ECHR, terdapat kewajiban negara terkait dengan hak untuk hidup. 1. Kewajiban untuk mencegah atau menghentikan pembunuhan yang tidak sah. 2. Kewajiban untuk melakukan penyidikan atas kematian yang mencurigakan, dan 3. Dalam keadaan tertentu, kewajiban untuk mencegah adanya kehilangan jiwa yang mungkin terjadi. Ketentuan yang ada pada pasal 2 ayat 1, ECHR tentang hukuman mati sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Protokol 6 tentang penghapusan hukuman mati pada saat damai dan Protokol 13 tentang penghapusan hukuman mati dalam keadaan apapun. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 2, tentang kematian yang disebabkan oleh membela diri, penangkapan saat terjadi kerusuhan atau melarikan diri tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan hak untuk hidup yang terdapat dalam pasal 2 ini selama dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang tidak melebihi yang dibutuhkan, no more than absolutely necessary. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik kelima Hukum dan Hak Asasi Manusia Channel Global Tutorial, bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.